Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, ini Amalia. Nah, di kesempatan kali ini aku akan mereview salah satu fitur pinjaman yang ada di aplikasi Akulaku, yaitu fitur pinjaman dana cicil. Jadi di sini aku akan mereview pinjaman dana cicil di akun Akulaku, yang dimana di dalam akun tersebut tidak mencantumkan untuk NPWP maupun BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi apakah fitur dana cicilnya walaupun tidak mencantumkan BPJS Ketenagakerjaan maupun NPWP bisa dibuka atau bisa digunakan? So, bagi teman-teman yang penasaran, silahkan tonton aja videonya sampai habis ya. Nah, jadi di sini kita nggak usah lama-lama teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, pertama kita cek dulu di bagian menu keuangan ya, karena fitur dana cicilnya ada di bagian menu keuangan. Jadi sebenarnya di aplikasi Akulaku itu ada 3 macam fitur pinjaman ya. Yang pertama yaitu pinjaman di menu pay letternya dengan limit yang teman-teman miliki. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Di sini aku ada limit Rp6.300.000. Tetapi untuk pinjaman yang itu hanya bisa kita gunakan untuk berbelanja produk di Akulaku maupun di marketplace yang bekerja sama dengan Akulaku. Tetapi biasanya banyak juga yang melakukan pencairan limit ini dengan cara-cara tertentu teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada pinjaman yang ini ya, kata asetku atau pinjaman jangka pendek. Tenornya itu maksimal hanya 90 hari, tapi kebanyakan cuma bisa yang 30 hari. Nah, contohnya yang seperti ini nih teman-teman. Di sini di pinjaman yang kata asetku-nya cuma dapat 2,2 juta dengan tenor 30 hari. Nah, karena di sini aku akan fokusnya ke yang pinjaman dana cicil, kita klik di bagian yang dana cicil yang ini ya. Jadi di dana cicil itu pinjaman maksimalnya 15 juta dengan tenor hingga 12 bulan. Kita klik pinjam ya teman-teman untuk melihat di bagian dana cicilnya. Nah, jadi ya kalau kalian lihat, misalkan kita klik di bagian dana cicil ternyata munculnya seperti ini artinya memang fitur dana cicilnya itu bisa digunakan ya teman-teman. Tetapi memang apakah betul di akun ini tidak menggunakan BPJS Ketenagakerjaan ataupun NPWP? Untuk membuktikannya kita klik di bagian yang ini ya, yuk lengkapi data dan rebut kesempatan. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat, ini artinya kita memang belum pernah memasukkan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian kita cek juga di bagian yang lainnya teman-teman, sebentar ya. Kita cek di bagian yang untuk pusat kenaikan limit. Nah, ini dia, banyak banget untuk data-data yang memang belum dilengkapi ya teman-teman. Nah, ini dia. Tuh. Di sini memang banyak sekali yang belum dilengkapi, tetapi di bagian dana cicil atau semua fitur pinjamannya bisa digunakan teman-teman. Nah, di NPWP juga di sini belum dimasukkan. Oke, jadi sampai sini sudah jelas ya teman-teman, memang akun yang digunakan ini tidak menggunakan data-data yang lengkap seperti BPJS Ketenagakerjaan maupun NPWP. Tetapi di sini di akun ini sudah beberapa kali dilakukan uji coba, tetap limitnya ini masih bisa digunakan. Contohnya kemarin saja aku uji coba melakukan pinjaman dana cicil. Nah, seperti yang teman-teman lihat di bagian riwayat pinjamannya juga sudah tertera jelas ya teman-teman. Di sini sudah pernah melakukan pinjaman dana cicil dengan nominal 10 juta, 11 juta, 10 juta lagi. Kemudian pernah melakukan 6 juta tetapi ditolak, 1 juta, 3 juta, 1.500.000. Nah, ini artinya memang sudah pernah dan sering digunakan. Kemudian yang terakhir kita uji coba yaitu melakukan pinjaman dengan jumlah 10 juta tenor 9 bulan di tanggal 17 Juli 2023. Nah, ini dia ya teman-teman, rinciannya telah lunas dengan tenor 9 bulan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mencicil secara rutin, tanggal pelunasan terakhirnya itu seharusnya di April 2024. Tetapi kemarin aku udah melakukan pelunasan semuanya dengan tenor langsung 8 kali ya teman-teman. Nah, tetapi di sini berbedanya dengan yang dulu pernah aku bahas. Setelah kita melakukan pelunasan dana cicil lebih cepat, ternyata sekarang itu tidak membuat si akun
atau fitur dana cicilnya ini tertutup teman-teman. Di sini dana cicilnya masih tetap bisa terbuka, tetapi memang limitnya turun menjadi 8 juta yang tadinya itu 10 juta rupiah. Sebelum aku melakukan uji coba pelunasan lebih cepat tersebut juga aku memang sudah tanyakan ke customer service aku lakunya ya teman-teman. Nah ini dia untuk riwayat chatnya. Kalau bayar lebih cepat itu tidak masalah kan kak, kemudian kata casnya tidak apa-apa kak, malah itu bisa menjaga kualitas kredit kakak agar mempermudah kakak pengajuan pinjaman ulang ya kak. Nah jadi seperti itu teman-teman jawabannya. Jadi memang agak berbeda ya dengan yang dulu. Dulu itu memang aku pernah melakukan uji coba di dana cicil ini, ternyata setelah aku lunasi lebih cepat, dana cicilnya tidak bisa dibuka. Ketika kita klik pinjam, di situ munculnya seperti ini nih teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini artinya memang aturannya sudah diubah ya teman-teman di 2023 ini. Nah, kalau di akun kalian kayak gimana nih teman-teman? Apakah fitur dana cicilnya bisa dibuka? Dan ada juga nggak sih yang melakukan pelunasan lebih cepat, tetapi di sini akun dana cicilnya malah jadi tertutup? Karena di sini memang untuk dana cicil punya aku setelah melakukan pelunasan lebih cepat tetap bisa dibuka teman-teman. Namun memang limitnya menjadi turun ya teman-teman. Nah oke, jadi seperti itu ya review dari saya mengenai pinjaman dana cicil di akun aku yang memang akun tersebut belum mencantumkan mengenai NPWP maupun BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi untuk pinjamannya juga di sini walaupun limitnya turun 8 juta, tetapi masih terdapat tenor yang 12 bulan teman-teman. Nah ini dia, kemudian minimalnya di angka 1 juta dengan tenor yang 2 bulan. Untuk bunganya sih di sini masih sama ya. Biaya yang diterimanya itu full, kemudian biaya provisinya juga masih 0 rupiah. Nah oke. Mungkin seperti itu aja video pembahasan aku kali ini. Nanti barangkali ada di antara teman-teman yang mau sharing-sharing mengenai pembahasan fitur dana cicil ini, bisa tuliskan saja di kolom komentar. Dan videonya aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.